Uang itu ternyata jauh lebih kompleks dari yang gue bayangin. Tapi satu yang gue tahu, ketidakadilan ini secara sistematis dan masif. Mereka udah cuci otak lu dari lu sangat masih kecil. Suruh nabung, suruh percaya sama uang kertasnya. Dari pelajaran ekonominya, semuanya itu udah dirancang. Ini sangat sistematis desainnya. Dan ketika gue sadar sama semua hal ini, gue bersumpah sama diri gue sendiri, gue bukan cuma mau jadi pemain game yang menang sampai di high score paling tinggi. Tapi gue pengen hancurin semua sistemnya dan tulis ulang aturannya. Itulah kenapa kamera ini nyala. Maksudnya apa? Lu pada bingung. Lu mungkin kira gue adalah orang yang gila. Tapi lu coba dengerin gue dulu. Raja pada zaman dulu, mereka dapat uang dari mana? Mereka pajakin rakyat, kan? Mereka dapat uang. Uangnya dalam bentuk apa? Emas. Ya, perhatikan. Raja Salomo dulu, raja paling kaya yang pernah hidup di bumi ini. Itu uangnya dari emas. Apakah Salomo perlu berinvestasi? Jawabannya tidak. Dia tidak perlu berinvestasi, ya. Dan yang dia kasih upahnya, yang bekerja sama dia, misalnya dia beresin kereta kudanya, itu dikasih kepingan emas. Apakah yang kerjanya beresin kereta kuda itu harus jadi investor pakai kepingan emasnya? Enggak, karena kepingan emasnya itu sama. Emasnya itu scarce dan desirable. Semua orang pengen emasnya, itu sulit untuk didapatkan. Jadi kalau lu punya profesi di zaman dulu, lu mau raja, lu mau tukang benerin kereta kuda, lu mau jadi koki, semuanya itu dapat emas yang emasnya sama. Emasnya ini nggak perlu diapa-apain lagi, bisa disimpan di bawah bantal. Karena akhirnya emas itu jadi langka, para bankir-bankir di zaman Eropa ini mikir, ya, karena bisa dirampok nih kalau pakai emas, mereka bikin IOU, kertas yang bukti kepemilikan emas. Nah, ini jadi sistem sekarang sampai 1971. Jadi ketika kertas itu diperdagangkan, itu kan janji bahwa kertas ini memiliki emas di bank, kan. Kertasnya ini adalah hutang, ya. Jadi ini udah masuk ke sistem setan riba. Jadi kertasnya sendiri adalah udah riba. Udah tidak ada value-nya. Dibilang kadang-kadang janji doang ada emas. Tapi kalau kita fast forward ke 1971, Nixon tuh lepas gold standard. Ini bahkan kertas tadi yang dijanjiin emas itu udah gak ada emasnya lagi. Jadi semua kertas yang lu punya di rumah itu udah gak ada emasnya lagi. Yang lebih parah lagi sekarang cuma digit, ya kan, di rekening lu. Digit. Gak perlu dicetak lagi bahkan. Ketik aja udah. Disinilah menurut gua perbudakan sebenarnya itu dimulai.